Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-8, pilihlah kehidupan. Minggu 14 November, pohon kehidupan. Tidak seorang pun meminta untuk ada di dunia ini, bukan? Kita tidak memilih untuk ada di dunia ini, sama seperti kita juga tidak bisa memilih di mana dan kapan kita lahir dan siapa orang tua kita. Hal yang sama terjadi kepada Adam dan Hawa. Mereka tidak memilih untuk diciptakan oleh Allah. Begitu juga sehelai daun, sebuah batu, sebuah gunung yang juga tidak memilih untuk diciptakan. Sebagai manusia, kita telah diberikan bukan hanya sekedar eksis di dunia, batu juga eksis. Dan bukan hanya sekedar hidup, amuba juga memiliki kehidupan. Tetapi diberikan kehidupan sebagai makhluk-makhluk yang berakal bebas, yang dijadikan dalam gambar Allah. Tetapi kita juga tidak memilih menjadi ada sebagai makhluk berakal bebas yang dijadikan dalam gambaran Allah. Namun, apa yang Allah benar-benar tawarkan kepada kita adalah pilihan untuk tetap eksis. Artinya, manusia bisa memilih untuk mendapatkan kehidupan, hidup kekal di dalam Dia yang didapatkan karena Yesus dan kematiannya di kayu salib. Bacalah Kejadian 2 ayat 8, 9, 15-17 dan Kejadian 3 ayat 22 dan 23. Dua pilihan apa yang Allah hadapkan kepada Adam yang berhubungan dengan eksistensi mereka? Di tengah-tengah Taman Eden itu tumbuh pohon kehidupan yang buahnya mempunyai kuasa untuk mengekalkan hidup. Seandainya Adam tetap menurut kepada Allah, ia akan terus bebas datang ke pohon ini dan akan hidup selama-lamanya. Tetapi setelah ia jatuh dalam dosa, ia tidak lagi diperbolehkan mengambil bagian dalam pohon kehidupan itu. Di tengah-tengah Taman Eden itu tumbuh pohon kehidupan yang buahnya mempunyai kuasa untuk mengekalkan hidup. Seandainya Adam tetap menurut kepada Allah, ia akan terus bebas datang ke pohon ini dan akan hidup selamanya. Tetapi setelah ia jatuh dalam dosa, ia tidak lagi diperbolehkan mengambil bagian dalam pohon kehidupan itu, dan ia menjadi takluk kepada kematian. Kalimat ilahi, engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, menunjukkan kepada kematian total. Itulah sebabnya sejak dari awal Alkitab memberikan kepada kita satu dari dua pilihan. Kehidupan kekal, yaitu kehidupan dari awal yang seharusnya kita miliki, dan kematian kekal, yang dalam pengertiannya itu sekedar kembali kepada ketiadaan di mana kita pertama kali berasal. Adalah menarik juga untuk melihat bagaimana pohon kehidupan itu, di mana Alkitab mengatakan memberi keabadian, dan kemunculannya pertama di kitab pertama dari Alkitab muncul kembali di kitab terakhir. Bacalah Wahyu 2 ayat 7 dan Wahyu 22 ayat 2 dan 14. Mungkin pekabarannya adalah bahwa meskipun kita seharusnya memiliki akses ke pohon kehidupan, tetapi karena dosa, kita kehilangan akses tersebut. Kemudian, pada akhirnya, sekali masalah dosa itu pada akhirnya benar-benar diselesaikan, terima kasih kepada Yesus dan rencana keselamatan itu, orang-orang tebusan, yaitu mereka yang memilih kehidupan, akan memiliki akses ke pohon kehidupan, sama seperti seharusnya kita miliki dari awal dunia ini. Pikirkan hal ini melalui pilihan-pilihan kita sehari-hari. Bagaimana kita memilih, apakah kehidupan atau kematian? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Musa kembali mengingatkan kepada bangsa Israel belajar dari sejarah di mana Adam dan Hawa diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, tetapi pada akhirnya di situasi tanpa dosa mereka harus memilih pilihan yang salah. Panggilan untuk memilih ini mengingatkan pada panggilan Allah lainnya untuk membuat pilihan yang menentukan nasib umat manusia. Adam juga dihadapkan pada pilihan yang sama antara dua jalan, kehidupan atau kematian. Di sana Allah juga membuat perjanjian dengan pasangan manusia itu. Perjanjian itu didasarkan pada hukum Allah yang kita telah pelajari sebelumnya, bahwa ada hukum di sorga dan Allah berjalan sesuai dengan hukumnya. Kemudian Allah juga memberi manusia semua alasan-alasan yang baik untuk menuruti hukumnya. Alasan tentang janji bersyarat,
antara kehidupan dan kematian, serta alasan tentang kemungkinan untuk menurut, seperti yang terlihat pada fakta bahwa Allah memberi Adam semua pohon lain di mana dia dapat makan dengan bebas. Bedanya, dan sayang sekali, ketika Adam menggunakan kebebasannya untuk memilih jalan yang jahat, kebenaran telah bercampur dengan kejahatan. Dan ketika mereka memutuskan untuk memilih pilihan yang salah, Adam dan Hawa kehilangan kemampuan untuk membedakan dengan jelas antara yang baik dan yang jahat. Dan karena mempengaruhi kebebasan untuk memilih di antara dua jalan itu, seperti yang dikatakan oleh Mrs. White, manusia kehilangan segalanya karena dia memilih untuk mendengarkan penipu itu daripada dia yang adalah kebenaran, yang satu-satunya memiliki pengertian. Dengan mencampurkan kejahatan dengan kebaikan, pikirannya menjadi kacau, kekuatan mental dan spiritualnya menjadi tumpul. Dia tidak lagi dapat menghargai kebaikan yang telah Allah berikan dengan begitu bebasnya. Education halaman 25. Dan hal ini diulangi Musa kepada bangsa Israel. Jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama dengan salah memilih. Itulah sebabnya Musa mengingatkan bangsa Israel supaya memilih pilihan yang benar, pilihan yang membawa kepada kehidupan. Begitu pula dengan kita pada saat ini. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan di dalam dunia ini. Pilihlah kehidupan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kiranya ini dapat menjadi pelajaran bagi kami, untuk kami dapat memilih pilihan yang benar, yang sesuai dengan anjuran Allah. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.